Dan bagaimana proses pemulangan warga negara Indonesia yang tewas dalam kebakaran di apartemen Hong Kong? Sudah ada juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ibu Yvonne Mewengkang. Selamat malam Bu Yvonne, apa kabar? Selamat malam Mbak. Ya Bu Yvonne, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu soal jumlah WNI yang tewas ini infonya bertambah dari 7 menjadi 9 orang. Kemudian jumlah yang terluka dan yang masih dalam proses pencarian ini berapa Bu Yvonne? Benarkah data yang saya sebutkan tadi? Baik, kami konfirmasi bahwa saat ini dari status pemantauan WNI, estimasi jumlah WNI yang tinggal di kompleks apartemen itu sebanyak 140 orang, Mbak. Dan sebanyak 94 orang selamat dan 9 unfortunately terverifikasi meninggal dunia. Jadi betul korban WNI yang meninggal dunia adalah 9 orang. Saat ini satu orang dirawat di rumah sakit dan 36 orang lainnya masih istilahnya unknown whereabouts atau masih perlu dilakukan pencarian lebih lanjut. Oke, Bu Yvonne, ini dari 9 WNI yang meninggal, apakah seluruhnya sudah bisa teridentifikasi? Betul Mbak, dari 9 yang meninggal telah teridentifikasi dan saat ini Kementerian Luar Negeri dalam hal ini KJRI Hong Kong terus melakukan langkah-langkah bersama otoritas Hong Kong untuk membahas proses selanjutnya seperti hak-hak foreign domestic helper termasuk repatriasi jenazah sebagaimana yang disampaikan tadi. Oke, 9 orang sudah teridentifikasi dan artinya tim engagement ini akan terus berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait dengan Pastinya. repatriasi. Nah, sejauh ini seperti apa rencana kepulangan dari 9 jenazah itu Bu Yvonne? Ya, Mbak, yang dapat kami laporkan, KJRI Hong Kong terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak otoritas Hong Kong tentunya dalam hal ini yaitu Labor Department di Hong Kong dan namun pihak otoritas Hong Kong belum dapat memberikan estimasi waktu terkait pemulangan jenazah dan tentunya karena proses repatriasi ini melibatkan berbagai instansi yang ada di Hong Kong dan saat ini sebenarnya kita ketahui kondisi dan situasi juga masih belum mendukung ya Mbak. Tapi dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan KJRI Hong Kong terus berupaya secara aktif untuk proses ini dapat disegerakan dan yang paling penting tentunya tim family engagement ini untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak keluarga korban. Oke, model komunikasi secara intensif dengan pihak keluarga korban itu dari KJRI seperti apa, Bu? Apakah ini juga bebarengan dengan Kementerian Luar Negeri juga yang turut mengawal komunikasi lanjutan? Karena kan pasti Betul. dalam proses repatriasi ini butuh koordinasi antara KJRI dan juga Kemlu nanti ketika ketibaannya di Indonesia. Pastinya Mbak, dan bukan hanya soal proses ketibaan, KJRI Hong Kong dari awal telah melakukan komunikasi baik phone call dan juga video call dengan keluarga yang berada di Indonesia dan dari tim Kemlu sendiri dalam hal ini Direktorat Perlindungan WNI akan juga melakukan apa namanya koordinasi langsung dengan pihak keluarga korban yang ada di Indonesia. Oke, Ibu selain dari 9 korban yang meninggal dalam insiden ini, apakah korban yang selamat ini juga ada rencana untuk dipulangkan ke Indonesia dan fasilitas dari Kemlu sendiri seperti apa? Saat ini saya sendiri belum menerima details dari 94 yang selamat akan dipulangkan di Indonesia, tapi tentunya ini tujuan dari adanya posko yang ada di KJRI Hong Kong. Jadi dari KJRI Hong Kong juga telah menghimbau jika ada warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, tentunya dapat segera menghubungi KJRI Hong Kong yang terus aktif selama 24 jam terkait kasus ini. Demikian. Ya, Bu Yvonne tadi kan juga dipaparkan sejumlah korban baik itu yang selamat ataupun yang hingga kini masih dalam perawatan pun juga yang masih dalam proses pencarian. Selain mereka, itu apakah KJRI Hong Kong juga menelusuri adanya WNI yang mungkin tak terdata di sistem pekerja migran? Pastinya Mbak, karena semua ini
Makanya dari KJRI Hong Kong juga terus melakukan koordinasi erat dengan berbagai simpul-simpul masyarakat atau WNI yang berada di Hong Kong untuk dapat memperoleh apapun itu informasi, pastinya akan sangat berguna untuk dipakai mengidentifikasi WNI yang ada atau terlibat di kawasan tersebut. Oke, Bu, ini untuk korban yang meninggal dan 1 orang yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit, itu memang semuanya Ya, bekerja di unit apartemen itu atau seperti apa, Bu Yvonne? betul. Betul, sebagaimana yang saya sampaikan, estimasi jumlah WNI yang tinggal di kompleks apartemen tersebut adalah 140 orang, dan informasi yang kami dapatkan telah teridentifikasi data-datanya 94 selamat dan yang 9 meninggal dan 1 dirawat itu, Mbak. Semuanya berada di kompleks apartemen tersebut. Oke, pekerjaan mereka memang di apartemen itu atau di sekitaran situ, Bu Yvonne? Ya, mayoritas pekerja sektor domestik, Mbak. Oke. Ibu, kalau ada keluarga di Indonesia yang ingin bertemu dan juga turut mencari keluarganya yang hingga kini masih belum ketemu ya oleh pihak otoritas terkait di sana, bagaimana caranya, Ibu? Pastinya dapat selalu mengontak Kementerian Luar Negeri dan KJRI Hong Kong ya, Mbak. Dan KJRI Hong Kong sebagaimana saya sampaikan tadi terus aktif selama 24 jam untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak keluarga WNI yang PMI kita yang teridentifikasi bekerja di sekitar kawasan area tersebut. Jadi jika ada yang ingin menghubungi langsung pastinya dapat menghubungi posko KJRI Hong Kong atau Kementerian Luar Negeri. Semua informasi detail sudah ada, Mbak. Iya, Bu Yvonne, adakah pendampingan penanganan trauma WNI yang terdampak kebakaran? Otomatis koordinasi dengan KJRI Hong Kong hingga saat ini seperti apa terkait pendampingan penanganan trauma WNI ini? Disitulah pentingnya posko KJRI Hong Kong yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, Mbak. Dan ini pastinya saat ini fokusnya juga memang masih dalam proses pencarian Oke. WNI kita yang masih unknown whereabouts. Dan untuk healing traumanya ini juga pasti telah dipikirkan oleh teman-teman kita yang bertugas di sana nanti. Dan ini merupakan SOP ya, Mbak. Jadi ini sesuatu yang pasti akan dilakukan juga. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami Kompas Malam Kompas TV, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Yvonne Mewengkang. Salam sehat selalu Ibu, terima kasih.